berlebihan yang bisa mengganggu operasional, zat radioaktif yang dari alat dan bahan, serta polusi yang dihasilkan. Hai, perkenalkan, nama saya Marta Sutarani. NIM 2021-6306 dari jurusan Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ventilasi tambang bawah tanah. Namun, sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu ventilasi tambang? Untuk mengetahuinya, mari simak video berikut ini. Ventilasi tambang merupakan suatu upaya pengendalian pergerakan ataupun aliran udara yang masuk ke dalam area tambang bawah tanah itu sendiri. Ventilasi udara dibuat berdasarkan karena adanya zat pengotor yang biasanya muncul di tambang bawah tanah itu. Hal contohnya yaitu material hasil peledakan, gas beracun, panas berlebihan yang bisa mengganggu operasional berasal dari alat, serta zat radioaktif, serta juga dari polusi yang dihasilkan dari mesin diesel yang beroperasi dalam tambang bawah tanah seperti alat pengangkutan, alat penggalian, bahkan alat pengolahan. Tujuan dibuatnya ventilasi dalam tambang bawah tanah yang tak lain yang tak bukan yaitu untuk kenyamanan dan keamanan para pekerja dan peralatan. Karena ventilasi dapat menyediakan suplai udara yang segar dan kuantitas yang baik. Hal ini dapat menunjang pekerjaan. Serta ventilasi juga berfungsi untuk mengalirkan udara ke seluruh wilayah tambang bawah tanah sehingga pasokan udara terpenuhi. Selain itu, ventilasi juga berguna untuk mengalirkan udara-udara kotor yang berpotensi mengusik kegiatan di pertambangan sehingga tidak adanya udara kotor yang ditemui. Ada tiga fungsi utama dari ventilasi udara, yaitu yang pertama, menjaga kondisi udara agar tetap aman dan nyaman bagi para pekerja dan peralatan yang beroperasional. Yang kedua, mengatur kadar oksigen dan menetralisirkan zat-zat berbahaya. Yang ketiganya adalah mengencerkan konsentrasi gas-gas beracun dan berbahaya di pertambangan seperti CH4, CO2, dan CO. Dalam pembuatan ventilasi mengacu pada Ketentuan Minerba Nomor 185 Tahun 2011, yaitu volume oksigen tidak kurang dari 11,5%, volume CO2 tidak lebih dari 0,5%, volume CH4 tidak lebih dari 0,25%. Kebutuhan udara bagi pekerja yaitu sebesar 2 meter kubik per menit, sedangkan untuk peralatan itu sendiri 3,3 meter kubik per menit. Untuk temperaturnya yaitu 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan relatifnya yaitu maksimum 85%. Sekian materi dari saya, terima kasih. Namun, namun, ulang. Hai, perkenalkan nama saya Marta Sutarani, NIM 2021-63026 dari jurusan Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ventilasi tambang bawah tanah. Nah, namun yang pertama kita harus mengetahui apa itu ventilasi tambang. Untuk mengetahuinya, mari simak materi berikut ini. Ventilasi tambang merupakan suatu upaya pengendalian pergerakan atau aliran udara yang masuk ke dalam area tambang bawah tanah itu sendiri. Ventilasi udara dibuat berdasarkan karena adanya zat pengotor yang biasanya muncul di tambang bawah tanah dari alat ataupun manusia yang bekerja. Contohnya adalah material hasil peledakan, gas beracun, panas berlebihan yang bisa mengganggu operasional alat dan manusia, zat radioaktif, serta polusi yang dihasilkan dari diesel yang beroperasi dalam tambang bawah tanah, baik itu berasal dari mesin pengolahan, pengangkutan, dan pemuatan. Yang ada pun tujuannya dibuatnya ventilasi udara tak lain dan tak bukan, yaitu untuk kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja sehingga berjalan lancar. Karena ventilasi bisa menyediakan suplai udara segar dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Serta ventilasi juga dapat mengalirkan ke seluruh wilayah di tambang bawah tanah sehingga pasokan udara terpenuhi dengan baik dan sempurna.
Selain itu, ventilasi udara juga berguna untuk mengalirkan udara kotor yang terdapat di dalam tambang sehingga berpotensi mengusik kegiatan pertambangan. Ada tiga fungsi utama dari ventilasi udara, yaitu yang pertamanya yaitu menjaga kondisi udara agar tetap aman dan nyaman bagi para pekerja dan alat yang bekerja. Yang kedua yaitu mengatur kadar oksigen dan menetralisir zat-zat yang berbahaya dan dapat membahayakan manusia. Yang ketiga, mengencerkan konsentrasi gas-gas beracun dan berbahaya di pertambangan seperti CH4, CO2, dan CO. Dalam pembuatan ventilasi tambang mengacu dalam Kebijakan Menyebar Nomor 185 Tahun 2019, yaitu volume oksigen tidak kurang dari 19,5%, volume CO2 tidak lebih dari 0,5%, sedangkan untuk volume CH4 tidak lebih dari 0,25%. Untuk kebutuhan udara bagi para pekerja yaitu 2 meter kubik per menit, sedangkan untuk peralatannya itu sendiri 3 meter kubik per menit. Temperaturnya yaitu 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan relatifnya itu maksimumnya itu 85%. Sekian materi dari saya. Terima kasih.